Selamat datang di program terbaru Jebret Media. Kali ini bakal ada Oki Rengga kembali lagi di sini setelah dulu ada program namanya Depdagri tapi dibungkus sama Abrar dan teman-teman karena katanya programnya tidak cukup menaikkan engagement juga. Aku kembali mencoba peruntunganku, tapi kali ini aku bakal bahas khusus tentang timnas Indonesia. Karena kayaknya itu jauh lebih menarik ketimbang bahas liga ya. Ya, liga kita pakai VAR juga, VAR-nya nggak dipakai dengan baik. Jadi kita nggak usah bahas Liga Indonesia, kita bahas timnas Indonesia aja. Dan kali ini adalah sebuah isu yang sangat panas terjadi di sepak bola Indonesia. Kita semua tahu Sintayong baru saja dipecat oleh PSSI. Alasannya komunikasi sudah tidak baik. Menurutku sah-sah saja PSSI melakukan pemecatan terhadap pelatih karena federasi yang punya kewenangan semuanya. Tapi masalahnya kenapa dipecat ketika situasinya seperti ini? Indonesia lagi bertarung di kualifikasi round ketiga Piala Dunia, masih bakal bertanding lagi nanti di Piala Asia, kelompok usia juga bakal bertanding di Piala Asia. Secara prestasi Sintayong tidak buruk juga. Prestasinya lumayan oke, dia meloloskan timnas senior Piala Asia, timnas U23 sampai semifinal Piala Asia. Sebuah prestasi menurutku, nggak tahu ya buat kalian. Jadi sayang aja kalau seandainya Sintayong diputus kontraknya di tengah jalan seperti ini. Dan kita nggak tahu ya alasannya seperti apa. Ini aku kan biasa kalau ngomong kayak begini di akun Instagramku semua segala macam. Tapi menurutku terlalu pendek dan nggak bisa diskusi juga di situ. Di kolom komentar kalau ngobrol nggak bisa saling diskusi. Di sini ini benar-benar konten ini terbuka untuk siapapun, untuk kalian semua. Kalau seandainya kalian pengen bertanya, pengen diskusi apapun, kalian bisa mungkin di kolom komentar kalian tanya, nanti kita saling diskusi aja. Dan ini semuanya yang keluar dari mulutku, ini adalah pure omonganku pribadi, tidak ada tendensi dari tendensi apapun, tidak ada tuntutan dari pihak manapun. Aku di sini memposisikan diri sebagai apa ya? Bukan sineas mas. X-Men Pro. Tapi nggak berprestasi juga. Ini aku jadi ini aja. Aku jadi orang yang benar-benar cinta dengan sepak bola Indonesia. Jadi apapun itu, ini semuanya demi sepak bola kita aja. Aku bakal bahas pelatih, federasi, supporter, semuanya bakal kita bahas di sini. Yang paling utama pemecatan Sintayong. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak Coach Sin sudah memberikan prestasi, sudah memberikan warna baru di sepak bola Indonesia, sudah memberikan sebuah harapan untuk timnas kita yang selama ini mungkin sempat ada harapan ketika pelatih timnas kita Luis Milla. Namun di tengah perjalanan Luis Milla juga diganti. Kemudian tidak lama masuk Coach Sintayong. Waktu itu ketua federasinya masih Pak Iwan Bule. Menurutku pilihan yang sangat tepat untuk memasukkan Coach Sintayong. Tapi dengan masuknya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum menambah kekuatan sepak bola kita. Kalau Coach Sintayong melatih tanpa difasilitasi dengan baik oleh federasi, nggak akan punya prestasi juga Coach Sintayong. Terbukti kemarin Piala AFF ketika Coach Sintayong mencoba memainkan seluruh pemain lokal, bisa dibilang itu pemain dengan kelompok usia U22, gagal total. Kita tidak lolos penyisihan grup. Jelas itu adalah sebuah apa ya? Sebuah prestasi yang buruk. Mau dibilang itu pemain kelompok usia, mau dibilang itu AFF bukan target utama, tapi buatku apa ya? Apapun itu main bola ya kita butuh menang. Terlepas dari dia bawa pemain muda, itu kan pilihan Coach Sintayong dan Coach Sintayong harus bertanggung jawab terhadap hasil itu. Kemarin aku sempat bilang bahwasannya semua yang terjadi di Piala AFF adalah tanggung jawab pelatih. Karena yang memilih untuk membawa pemain U22 itu pelatih. Tidak ada arahan dari siapapun untuk membawa pemain U22. Bisa saja dia bawa pemain senior atau siapapun yang bermain di Liga 1 boleh-boleh saja. Tapi dia mencoba membawa pemain U22. Menurutku itu hal yang baik juga karena memberi kesempatan pemain-pemain ini untuk bersiap di kompetisi selanjutnya. Karena kan kompetisi selanjutnya
bakal yang terdekat itu bakal ada SEA Games. Kita sebelumnya menjadi juara. Kalau ini pemain sudah dipersiapkan dari sekarang, besar kemungkinan kita bisa mempertahankan medali emas SEA Games. Sebenarnya arahnya bagus. Cuman ya itu tadi, hasil tetap jadi hal penting sih sebenarnya di Indonesia ini. Kalaupun seandainya tidak juara, tapi dia berhasil lolos penyisihan grup, sebenarnya oke-oke aja menurutku ya. Tapi karena ini dia tidak lolos penyisihan grup, makanya lumayan banyak nih polemiknya, lumayan banyak nih gejolaknya. Terlepas dari komentar dari Bung Toel, dari siapapun itu yang selama ini arahnya memang tidak suka dengan Coach Sintayong, tapi menurutku nih kita satu-satu lah ya. Bung Toel itu selalu bilang Coach Sintayong miskin taktik semua segala macam. Menurutku ya main bola kayak gitulah taktiknya, kayak mana lagi. Bertahan itu taktik, bukan nggak taktik. Kan kita selama ini bertahan, counter attack. Lawan Arab Saudi juga kayak gitu kok, main bola kita bertahan, counter attack, nyetak gol, menang, ya itu bagian dari taktik. Makanya aku nih sering bilang, terlalu banyak orang nggak ngerti bola tapi sok-sokan ngomongin bola. Dah dalam hatiku, walah, kau passing aja pun nggak pandai, sok-sokan ngomongin bola, pening kali kepalaku. Kau latihan passing dulu baru ngomongin bola. Kalau kau bicara statistik semua segala macam, jadi itu aja kau sensus penduduk tuh ngomongin statistik, gak usah ngomongin bola. Aku pening, aku kadang kayak gitu. Jadi kita ngomongin itu berdasarkan hal-hal yang kita ngerti aja, yang kita paham betul gitu. Jangan sekedar aja tapi ngerasa paling benar tuh. Pening kepalaku kadang nanggepinnya. Apa ya? Banyak juga aku pun nih ngomong, banyak juga bilang, ngalah kau kiper cadangan ketiga sok-sok ngomongin bola. Lah ya emang kenapa? Cadangan aku digaji kok, aku main di tim profesional ya. Aku tahu, aku ngasih tahu apa yang pernah aku alamin, apa yang pernah terjadi di dalam sebuah tim semua segala macam. Aku pernah melewatin itu, makanya aku ngasih tahu. Inilah susahnya kita sekarang. Susahnya adalah ketika kita sudah beda pendapat tentang sepak bola di Indonesia, kita dibilang apa ya istilahnya? Kita dibilang, wah ini komplotannya ini nih. Enggak juga sebenarnya. Pendapat itu boleh selama arahnya jelas, benar arahnya. Tapi kalau udah nggak ada tujuan semua segala macam, nah itu yang nggak bisa. Sama fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak fans-fans sepak bola yang baru muncul ketika timnas berprestasi. Jadi ini juga yang jadi polemik nih kayak begitu. Nggak nyatu. Ada yang benar-benar cinta sekali sama Sintayong karena Sintayong sudah memberikan semua untuk timnas Indonesia, ngasih prestasi semua segala macam. Ya, aku setuju sama yang seperti itu. Tapi aku juga setuju sama orang-orang yang selama ini memang memperhatikan timnas Indonesia dan melihat perkembangannya. Ketika timnas main bagus ya kita bakal dukung. Ketika timnas main jelek ya kita bakal kasih tahu bahwasannya timnas jelek. Dan ada beberapa kali pertandingan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong secara permainan tidak terlalu baik kayak begitu. Makanya nggak ketemu nih orang-orangnya, saling gontok-gontokan, saling itu lagi. Kemarin aku kaget tuh tiba-tiba Coach Justin minta maaf nggak mau bahas Sintayong gara-gara mau disebar data-datanya. Nah, itu kan jatuhnya udah apa ya? Udah melarang kebebasan berpendapat sebenarnya. Ya, sepak bola ya kayak begitu. Sepak bola itu olahraga, butuh sportivitas. Sportivitas itu menerima. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang kayak begitu. Pelatih nggak selamanya harus ada di tim. Pelatih bagus kalau nggak sejalan dengan tim berhak mencoretnya. Pelatih nggak bagus tapi dia punya prestasi, tim juga berhak mempertahankannya. Kayak begitu tuh. Jadi semuanya itu hak. Kalau kayak kita bicara timnas, kalau bicara timnas, hak semuanya ada di federasi. Dan ya menurutku nggak usah spekulasi lah. Habis Sintayong dipecat tuh banyak statement,
wah, era kegelapan kembali lagi nih. Wah, PSSI ternyata nggak bisa pasang badan juga. Kita nggak tahu apa yang terjadi antara pihak PSSI dengan Sintayong. Kita nggak pernah tahu karena mereka tidak mengungkapkan secara jelas, cuman bilang secara komunikasi sudah tidak baik lagi. Toh Coach Sin juga apa ya? Coach Sin dengan lapang dada melepas jabatannya sebagai pelatih timnas. Kita harus mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya sama Coach Sintayong karena sudah mengeluarkan kita dari apa ya? Dari rasa rindu tentang prestasi sepak bola Indonesia. Kapan lagi coba kita bisa ngerasain timnas main di Asia, timnas tandingnya tuh kelasnya lawannya sekarang Arab Saudi, Australia, Korea Selatan, gitu-gitu tuh kayak cuman ada di era Coach Sintayong ini kayak begitu. Makanya kita harus berterima kasih, tapi kita tidak boleh larut dalam isu-isu ketika Coach Sin dipecat, kita bakal balik lagi ke era kegelapan. Gak bisa. Yang harus kita lakukan sebagai pendukung adalah siapapun pelatihnya, kita harus dukung timnas kita harus dukung program-programnya. Kalau gagal, kita tinggal suruh orang-orang bertanggung jawab. Siapa? Federasi terutama. Toh ini semua yang ngambil keputusan federasi. Kalau terjadi sesuatu dengan timnas, terjadi sesuatu dengan sepak bola Indonesia, ya federasinya yang kita salahkan. Federasinya yang kita tuntut untuk kenapa nih? Ada apa nih sama timnas kita? Kok jadi kayak begini? Kenapa nih sepak bola kita jadi kayak begini? Kita punya tempat untuk memberikan kritik dan masukan ke federasi kita. Jadi kita nggak perlu terlalu larut sama kalau misalnya Coach Sin sudah dipecat. Kalau dia udah dipecat sebenarnya kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Toh nggak akan balik lagi juga. Kecuali memang federasi bilang ya udahlah kita batalin pemecatannya, Coach Sin ngelatih lagi. Yang bisa melakukan itu cuma federasi. Kalau federasi bilang udah enggak, ya udah enggak. Federasi bilang mau rekrut pelatih baru, ya tinggal kita dukung siapa pelatihnya, siapapun itu pelatihnya, tinggal kita dukung. Kalau seandainya gagal, kita tuntut, kita minta pertanggungjawaban, evaluasi seperti apa gagalnya karena apa. Karena sebenarnya ini lagi kita masih punya peluang untuk bermain di round keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya ya, Coach Sintayong itu ngasih target kita hanya harus berada di kualifikasi keempat Piala Dunia. Dan itu masih bisa tercapai. Tapi melihat peluang kita saat ini, punya peluang untuk main ke Piala Dunia, kita semua, termasuk aku, jadi punya harapan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Walaupun kalau dari aku pribadi, balik lagi dari aku pribadi, sebenarnya kalau gagal kali ini gak ada masalah. Kita punya skuad muda yang bakal solid untuk 4 atau 5 tahun ke depan. Jadi gak ada yang harus dikhawatirkan dari sepak bola kita. Pemain kita muda-muda semua. Jai Ijes, Hilgers, Ivar, Hapner, masih muda semuanya. Eliano, semuanya masih bisa main untuk timnas di 5 atau 6 atau 7 tahun ke depan. Dan mereka pasti bakal makin solid kalau seandainya mereka terus-terusan main bareng di timnas Indonesia. Kalau seandainya ini gagal, ya sebenarnya gak ada masalah. Kita cukup berterima kasih aja timnas sudah sampai di posisi sekarang ini. Kita yang gak boleh naruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Semakin tinggi ekspektasi kita, kalau gagal kita bakal nyari terus kesalahan-kesalahannya. Kita dukung aja, nonton aja. Itu yang paling benar sebenarnya. Kayak begitu. Kalau misalnya ada yang mulai nyeleneh, kayak misalnya ada pendapat-pendapat atau komentar-komentar dari pandit atau dari manapun yang kita rasa ini udah gak masuk di akal, boleh tuh kita pertanyakan omongannya. Tapi selama para pandit, selama para pengamat ngomong dengan ngasih masukan yang benar, gak ada masalah. Namanya pendapat orang kan. Ya kita boleh-boleh aja ngomentari. Itu sebenarnya yang harus mulai kita jaga. Karena
Pak Erik juga bilang tadi, aku juga pernah bilang bahwasannya ada beberapa elemen yang harus benar-benar bareng nih. Kalau di liga, kalau di kompetisi itu yang harus sejalan bareng-bareng itu adalah klub, federasi, pemain, supporter. Ini 4 harus benar-benar jalan bareng. Tidak boleh salah satu aja. Klub bagus, pemain bagus, federasi bagus, supporter nggak bagus, nggak jadi liganya. Supporter bagus, pemain bagus, federasi bagus, klub nggak bagus, berantakan juga kompetisinya. Pemain bakal nggak digaji semua segala macam. Klubnya bagus, supporternya bagus, pemain bagus, federasinya jelek, berantakan liganya. Jadi nggak bisa, harus bareng-bareng. Di timnas gitu juga. Pelatih bagus, pemain bagus, federasi bagus, supporternya saling ribut, terpecah konsentrasinya jadinya. Ini harus tetap empat-empatnya harus bareng terus ini. Nggak bisa salah satu aja yang menonjol. Supporter bagus, federasi bagus, pelatih bagus, pemain nggak bagus, nggak bisa. Jadi harus sama-sama kita support, kita angkat sama-sama supaya kita bisa ngerasain sepak bola kita tuh naiknya bareng sama kita, kayak begitu, sama-sama tumbuh bareng sama kita. Ya kayak begitulah kurang lebih. Jadi ini juga kayak awal ku bilang, kita boleh nanya, kita bebas berpendapat. Kalian boleh ngasih pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan kalian nanti yang aku rasa enak untuk dibahas bakal aku obrolin di episode selanjutnya. Ini kali ini udah ada pertanyaan yang bakal ditanyakan nih. Adik dari mana? Dari SD Impres 01. Terlalu kecil, Dek. Kalau untuk bertanya di sini minimal SMA. SMA 03 Deli Serdang. Oke, boleh. Silakan. Buat Bang Oki pertanyaannya Bang. Tadi kan di preskon kemarin Pak Ketum bilang 3 poin yang jadi parameter Coach Sintayong dipecat, yaitu taktik, komunikasi, dan prestasi. Oke. Kemarin di DPI Mas Haryo bilang parameternya yang paling urgensi adalah kemungkinan besar komunikasi. Ya. Karena Coach Sintayong nggak bisa bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia juga belum bisa kan sampai hari ini. Menurut Bang Oki, apa sih yang menjadi urgensi hingga Sintayong dipecat di jangka waktu yang harus sekarang ini? Kalau menurutku ya, kayaknya komunikasi, tapi bukan sama pemain, kayaknya sama federasi. Aku nggak tahu apa yang terjadi di belakang ya antara federasi dengan Sintayong. Kalau mereka ngasih 3 poin itu taktik, komunikasi, dan prestasi. Kayaknya prestasi menurutku oke-oke aja. Tidak ada masalah sama sekali. Menurutku ya, tidak ada masalah. Kita berprestasi kok. Apa? Prestasi itu apa nih? Tendensi apa? Bukan tendensi. Prestasi ini apa parameternya? Apakah juara? Mau juara apa dulu nih gitu. Emang bisa bangun tim dalam waktu beberapa bulan aja? Nggak bisa juga. Toh prestasinya oke semua. Apa yang ditargetkan tercapai semua. Cuman AFF kemarin aja. Apakah AFF jadi barometer? Kalau seandainya jadi barometer, ya udah berarti memang secara prestasi gagal Coach Sintayong kalau memang barometernya AFF kemarin. Tapi kalau yang lain, terutama Asia dan kualifikasi Piala Dunia, menurutku enggak lah. Oke-oke aja. Yang kedua, komunikasi. Betul, memang Coach Sin tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia juga. Ini adalah sebuah masalah di apa ya? Di sebuah tim. Karena pelatih harus minimal dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemainnya tanpa harus menggunakan penterjemah menurutku, supaya lebih ada bonding dengan pemain kayak begitu. Kalau dengan penterjemah kadang takutnya penterjemah salah menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong ke pemain. Takutnya kayak begitu aja. Misalnya Coach Sintayong marah dengan sesuatu tapi penterjemah ternyata menyampaikannya tidak dengan baik, yang menerima juga salah mendengarkannya. Yang kayak begitu memang jadi urgensi ke pemain. Tapi tetap ada solusinya. Kita punya penterjemah semua segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini komunikasi ke siapa? Ke pemain atau ke federasi? Itu aja.
Ini komunikasi ke siapa kan nggak jelas, nggak disebutkan dengan jelas. Kalau dibilang ke pemain, kayaknya menurutku ada solusi lah kayak begitu. Yang satu lagi, yang ketiga adalah apa tadi satu lagi? Yang ketiga taktik. Ya memang kalau kita lihat dari secara taktik permainan, Sintayong sepertinya punya pakem bermain seperti itu. Tidak terlalu banyak apa ya? Tidak terlalu banyak improve di setiap pertandingannya. Tapi buatku, apapun itu taktiknya, selama kita bisa menang, selama kita bisa dapat poin, nggak masalah buatku. Karena kan tujuan dari sebuah pertandingan, kalau misalnya kompetisi, ya kita harus dapat poin gitu, nggak kehilangan poin. Kayak begitu. Jadi taktik mau dibilang miskin taktik, tapi dia bisa menang. Toh dia bisa dapat 6 poin di kualifikasi round ketiga ini. Kita adalah timnas pertama di Asia Tenggara yang bisa dapat 6 poin maksudnya. Kayak begitu tuh jadi bingung nih untuk dipertanyakan, untuk diomongin tuh taktik ya memang seperti itu adanya kayak begitu. Jadi menurutku kalau taktik juga nggak terlalu kuat lah alasannya. Ada lagi bang pertanyaan bang. Apa? Saya dari SMA 1 Kota Malang. Oke, lumayan jauh tuh. Pertanyaannya, ya, yang lagi beredar kan, yang paling berhembus kencang adalah pelatih selanjutnya adalah Patrick Kluivert. Fabrizio juga sudah mengabarkan. Pak Erick Thohir juga sudah memberikan kisi-kisi yang sangat jelas. Iya. Tapi kapasitasnya sebagai pelatih itu dipertanyakan. Walaupun dia adalah pemain besar. Ya. Waktu sebagai pemain. Ya. Menurut Bang Oki gimana? Ya itu memang. Ini juga Fabrizio Romano goblok kali ini memang. Orang belum di sini lagi ribut tiba-tiba dia ngumumin Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Sabar kayak pengen kali engagementnya tinggi. Goblok kali memang Fabrizio Romano ini. Tapi ya udahlah ya, udah diumumin juga. Kalau menurutku ini ya dia. Aku kemarin sempat ngobrol sama beberapa orang. Sintayong dipecat. Tapi kalau pelatihnya yang datang adalah pelatih dengan nama besar, mungkin kita sebagai pecinta sepak bola fine-fine aja. Wih, keren nih. Pelatih kita jadinya Mancini nih gitu. Walaupun dia gagal sama Arab Saudi kemarin. Wah, keren nih gitu. Karena walaupun Patrick Kluivert secara pemain dia punya nama besar, tapi secara melatih dia belum punya pengalaman banyak. Sedangkan Mancini yang sudah menjadi juara Eropa bersama Italia ketika nanganin Arab Saudi aja nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tetap bakal dukung, kita tetap bakal berharap banyak sama Patrick Kluivert ketika dia nanti menanganin timnas Indonesia. Kalau dia ya. Tapi pilihannya kenapa dia? Kalau seandainya karena banyak pemain dari Belanda di timnas kita. Carilah pelatih Belanda yang lain. Van Gaal ada mungkin. Atau nggak tahu ya, ini ada kesepakatan apa lagi dengan Van Gaal semua segala macam. Pilihannya kenapa Patrick Kluivert tuh lumayan dipertanyakan. Apakah lebih murah dari Coach Sintayong atau apa? Ini kita nggak tahu juga kayak begitu. Ya tapi mudah-mudahan Kluivert bisa memberikan sesuatu lah sama timnas Indonesia. Karena kalau seandainya untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini kita masih bakal ketemu Bahrain, Cina, dan Australia. Jepang menurutku lumayan riskan memasukkan nama Patrick Kluivert kayak begitu. Tapi ya kita lihat aja lah nanti. Ini juga masih mau di-announce tanggal 11 dan 12 nanti kan. Masih bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Toh Fabrizio juga kadang melakukan kesalahan juga kok. Tapi kita lihat aja nanti. Ada lagi pertanyaannya? Oke, udah itu aja. Ini menarik buatku ngomongin timnas di sini. Kita bakal ngobrolin timnas selanjutnya. Kasih pertanyaan apapun itu, aku bakal coba buat ngejawab semuanya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa minum.